Oke, pernah nggak sih ada di posisi di mana tidak membutuhkan validasi apapun dari orang sekitar walaupun diri kita diinjak-injak atau mungkin difitnah sana sini oleh orang lain dan kalian tidak menanggapinya ya. Pernah pernah ada di posisi seperti itu, tetapi hal yang saya lakukan ketika saya diam dan tidak berbicara apapun, itu malah energi yang tertarik itu berkebalikan seperti apa yang seharusnya saya tidak mau, malah itu yang terjadi. Saya nggak tahu kenapa kok eh, klarifikasi harus dibutuhkan dan sebenarnya memang ada tujuannya di mana kita itu memberikan pernyataan resmi atau pendapat kita ya. Jadi kita memiliki hak dan juga eh, pilihan ya, mau untuk berbicara, speak up ya, ibaratnya speak up atau mendiamkan atau mungkin lebih tepatnya kan kalau ada respon ya, ibaratnya kita respon psikologis ya kan, respon psikologis dan respon kita itu ada yang namanya fight or flight. Jadi ada yang menghadapi, ada yang lari dulu. Nah, aku dulu itu eh, apa namanya, orang yang tidak menanggapi akan hal tersebut. Lebih tepatnya diam, karena diam adalah emas gitu. Tapi ada di satu titik di mana ternyata ketika diam itu banyak orang-orang yang malah menarik vibrasi, orang-orang mengerumuni yang membicarakan tentang saya di belakang yang enggak gitu. Dan posisinya di mana saya ngerasa lah itu bukan saya gitu, itu bukan perbuatan saya hanya diam. Ada apa dengan diam gitu? Ternyata hal itu ya salah satu bagian dari kalau saya pelajari tentang energi ya, atau attachment, atau mungkin kita menarik juga ya, attract ya, mengattract gitu, mengattract energi yang berkebalikan kayak gitu. Yang saya dapatkan waktu itu ternyata tuduhan, fitnah, dan pada akhirnya apa yang membuat nama baik saya uh, gak baik lagi gitu, karena ada tuduhan atau fitnah yang tidak saya klarifikasi, yang tidak ada unsur pembelaan atas diri saya dan mereka menganggap hal tersebut benar. Padahal kenyataannya kalau misalnya kita itu menerima suatu informasi, perlu kita konfirmasi ulang apakah informasi itu valid atau enggak. Setelah itu baru kita oke, terima ACC ya. Baru tuh kita putuskan apakah orang tersebut itu baik untuk kita atau enggak. Tetapi kan pada kenyataannya ya, yang ada di lapangan itu kan berbeda ya. Yang ada di lapangan terkadang informasi-informasi yang tidak valid, kayak belum terbukti kebenarannya dan mungkin hanya desas-desus ya kan, isu-isu segala macam, rumor, itu dipercaya. Ya kalau akhirnya banyak mempercaya rumor-rumor, akhirnya kan ya yang jadi apa namanya, pemberatan ya, memberatkan ke orang yang dituduhkan gitu, orang yang tertuduh di situ. Dan yang dirugikan jelas besar ya, bukan hanya kedua belah pihak yang
hubungannya mungkin renggang kayak gitu, tetapi hal yang sebenarnya tidak terbukti bersalah atau praduga tidak bersalah ya, bahasa hukum sekali kayak gitu akhirnya tidak terbenarkan gitu ya, intinya kayak gitu. Jadi saya belajar dari kasus-kasus dulu, ternyata memang penting sekali untuk berklarifikasi, mengklarifikasi. Dia bukan berarti Mas ya, terkadang ada beberapa masalah-masalah yang memang justru dituntut untuk memberikan pernyataan ya. Bukan berarti kita kalau memberikan pernyataan itu adalah bagian dari validasi, bukan ya. Bukan bukan validasi, "Oh, lu butuh validasi atau pengakuan segala macam," tidak. Tapi kita, memberikan pernyataan ya, pernyataan terhadap diri sendiri berupa pembelaan, pembelaan atas diri sendiri, kayak gitu ya. Pernyataan resmi gitu, entah diterima ataupun tidak diterima, entah itu diuji ataupun tidak diuji, kan kalau misalnya kita menandakan bahwa oh, itu valid ya, validasi gitu kan. Berarti kan harus ada tahap pengukuran ya, atau mungkin pengujian mengenai kasus tersebut gitu. Kalau belum ada pada titik itu ya belum dikatakan dengan validasi kayak gitu. Itu hanya bagian dari pernyataan dan klarifikasi itu penting gitu untuk mungkin membela dan juga membersihkan nama baik kita di mana ya di masyarakat kayak gitu ya. Mungkin dampak-dampaknya kan kita nggak tahu, kita diem ternyata ada beberapa rumor yang ternyata nyebar kemana-mana, mempengaruhi karir kita, mempengaruhi apa namanya hubungan psikologis kita dengan keluarga, mungkin dengan kerabat, atau mungkin dengan teman dan lain-lain. Karena kan kita juga makhluk manusia juga ya, ibaratnya kita manusia, makhluk yang butuh ikatan psikologis yang kuat. Dan tentu ini juga bisa memberatkan dan menjadi masalah psikologis dan nanti bisa berimbas ke mental dan juga ke fisik akhirnya sakit itu aja sih. Jadi memang benar ya pentingnya klarifikasi itu di situ kayak gitu. Jadi diam adalah mas, enggak sepenuhnya pernyataan itu benar.